Kalian bisa melihat sendiri bagaimana kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Perlahan, fungsi sekolah seolah mulai bergeser. Tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk mendidik, membentuk karakter, dan menyiapkan generasi emas masa depan. Sekarang dalam banyak situasi justru terlihat lebih mirip panggung hiburan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya kecerdasan dan cara berpikir, terkadang malah berubah menjadi tempat perlombaan mencari perhatian. Coba sekarang buka media sosial, lalu perhatikan baik-baik. Lihat wajah pendidikan kita hari ini. Jika diperhatikan, batas antara sekolah dan dunia hiburan terasa makin tipis. Bahkan kadang terlihat seperti sekolah sudah hampir menyerupai manajemen artis. Banyak anak sekolah saat ini yang terlihat lebih bersemangat tampil di depan kamera dibanding meningkatkan kualitas diri mereka. Yang menjadi persoalan bukan soal tampilnya. Tampil itu bukan masalah. Yang mengkhawatirkan adalah ketika seseorang lebih sibuk terlihat menarik di depan banyak orang, tetapi lupa mengembangkan isi pikirannya sendiri. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan sesuatu yang dalam dunia psikologi cukup sering dibahas, yaitu kecanduan validasi. Ketika murid atau guru membuat konten hiburan, lalu videonya ramai ditonton, mendapatkan banyak komentar, banyak tanda suka, dan muncul di beranda orang lain, otak akan merespons dengan rasa senang. Perasaan senang itu nyata, karena saat seseorang mendapatkan perhatian atau pengakuan, otak menghasilkan dorongan rasa puas. Masalahnya, rasa puas itu bisa membuat ketagihan. Akhirnya pelan-pelan yang dikejar bukan lagi ilmu pengetahuan. Yang dikejar bukan lagi prestasi. Yang dicari justru tepuk tangan orang lain. Yang dicari pujian. Yang dicari angka di layar telepon. Lama-lama kehormatan profesi dan nilai pendidikan bisa menjadi nomor 2. Semua demi satu hal, perhatian. Kadang saya berpikir, jangan-jangan budaya pencitraan yang sering kita lihat sekarang muncul dari kebiasaan kecil seperti ini. Dari sesuatu yang dianggap biasa, dianggap lucu, lalu dibiarkan terus berlangsung. Terlebih lagi ketika saya melihat beberapa video yang menampilkan anak-anak SD berjoget di depan kamera. Padahal di usia seperti itu, seharusnya anak-anak sedang fokus belajar membaca, menulis, memahami dasar logika, dan mengenal banyak hal penting lainnya. Dan mari jujur saja, rasanya sulit percaya kalau semuanya murni berasal dari keinginan anak itu sendiri. Pasti ada arahan, ada izin, atau ada dukungan dari guru di sekitarnya. Mungkin ada yang berkata, "Sudah, jangan malu. Joget saja supaya videonya ramai." Atau mungkin ada yang berpikir, "Santai saja, ini cuma hiburan." Bahkan mungkin ada yang berkata, "Biar sekolah kita lebih dikenal banyak orang." Nah, disinilah menurut saya logikanya mulai membingungkan. Kalau alasannya sekadar lucu-lucuan, saya rasa itu kurang masuk akal. Karena lucu tidak harus berarti bertingkah berlebihan. Menyenangkan tidak harus berarti kehilangan arah. Banyak orang lucu yang tetap cerdas. Banyak orang yang menghibur tanpa mengorbankan kualitas dirinya. Pertanyaannya sekarang, apakah benar tidak ada cara lain bagi guru untuk membangun kedekatan dengan murid selain melalui konten hiburan seperti itu? Mengapa pendekatan pendidikan sekarang terkadang terasa lebih mengarah pada pencarian panggung? Karena hari ini kata viral seolah menjadi ukuran baru keberhasilan. Kalau ramai, dianggap sukses. Kalau terkenal, dianggap hebat. Kalau videonya jutaan penonton, dianggap berhasil. Padahal pendidikan kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Bukankah selama ini kita selalu mendengar bahwa pendidikan adalah fondasi bangsa? Tapi bagaimana sebuah fondasi bisa kuat jika bagian dasarnya sendiri masih rapuh? Bagaimana masa depan bisa dibangun jika prestasi perlahan digeser oleh validasi? Coba ingat kembali. Mungkin kalian pernah melihat video pelajar SMA yang kesulitan menjawab soal matematika dasar. Padahal siswa SMA rata-rata sudah berada pada usia remaja. Di usia seperti itu, kemampuan dasar seharusnya sudah cukup terbentuk. Tetapi mengapa pertanyaan sederhana terkadang masih sulit dijawab? Jujur saja, itu bukan sekadar video lucu. Itu alarm. Alarm keras yang seharusnya membuat kita berpikir. Kalau dibandingkan dengan anak-anak era dulu, terutama generasi tahun 80-90-an, perbedaannya cukup terasa. Dulu banyak anak SD yang mampu menjawab pertanyaan dasar dengan cepat tanpa perlu berpikir terlalu lama. Bukan karena generasi dulu lebih hebat secara mutlak, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam pola belajar mereka. Dan kadang saya bertanya-tanya, kenapa sebagian anak zaman sekarang terlihat begitu kesulitan menjawab pertanyaan yang sangat sederhana?
Misalnya perkalian dasar seperti 4x7, 5x5, atau 3x9. Kalau pertanyaan sesederhana itu saja sulit, bagaimana kalau bentuknya diubah? Misalnya 21 itu hasil dari berapa kali berapa? Atau akar 25 itu berapa? Kadang bukan jawaban yang muncul, melainkan hanya tawa. Dan kalau itu terus terjadi, bukankah kita perlu khawatir? Karena ini bukan soal kecerdasan bawaan. Bukan berarti anak-anak lahir dalam keadaan kurang pintar. Masalahnya bisa jadi ada pada sistem yang terlalu sibuk dengan tampilan luar, tetapi kurang memperhatikan isi. Sekolah terkadang merasa tugasnya selesai ketika pelajaran sudah disampaikan. Guru merasa sudah mengajar, murid merasa sudah belajar, padahal yang terjadi hanya rutinitas berulang tanpa makna mendalam. Kalau begitu, sebenarnya apa yang dikerjakan selama berjam-jam di sekolah? Kalau memang pendidikan kita baik-baik saja, mengapa yang lebih sering terlihat justru murid yang pandai membuat tren, berjoget, atau mengikuti konten viral? Lalu kemana anak-anak yang benar-benar berprestasi? Seringkali mereka tenggelam, diam di sudut, tidak terlihat, karena mungkin mereka dianggap tidak menarik untuk ditampilkan. Dan semua itu kadang dibungkus dengan alasan kreativitas. Katanya untuk mengembangkan bakat anak. Tapi saya ingin bertanya, sejak kapan kemampuan mengikuti tren otomatis disebut kreativitas? Bukankah sebagian besar tren hanya mengulang sesuatu yang sudah dibuat orang lain? Gerakannya sama, formatnya sama, polanya sama, tinggal mengikuti. Kalau semuanya sama, di mana letak kreativitasnya? Yang lebih menyedihkan lagi, sebagian sekolah sekarang terkadang terasa seperti mesin fotokopi. Guru berbicara, murid menulis, guru memberi soal, murid menghafal, lalu ujian datang, dan ilmu yang dipelajari sebelumnya tidak benar-benar tersimpan dalam pikiran. Ketika nilai jelek, anak dimarahi, orang tua kecewa, lalu kesalahan kembali dibebankan pada murid. Siklus itu terus berulang, hari demi hari, tahun demi tahun. Padahal kalau cara mengajarnya tidak berubah, mengganti kurikulum sebanyak apapun mungkin tidak akan banyak mengubah hasil. Karena masalah utamanya bisa jadi bukan pada kurikulum, tetapi pada cara belajar dan cara mengajar. Dan pada akhirnya muncul generasi yang punya ijazah, tetapi kurang memiliki kemampuan berpikir. Meski begitu, saya juga paham bahwa tidak semua guru seperti itu. Masih banyak guru luar biasa yang benar-benar mengajar dengan hati. Masih banyak pendidik hebat yang berjuang membangun masa depan murid-muridnya. Tetapi masalahnya, oknum yang lebih suka mencari perhatian seringkali terlihat lebih menonjol. Kadang ada yang lebih bangga videonya mencapai jutaan penonton dibanding muridnya meraih prestasi. Padahal guru seharusnya menjadi pengarah, bukan ikut hanyut mengikuti arus. Karena murid belajar bukan hanya dari pelajaran. Mereka juga belajar dari contoh. Ketika murid melihat gurunya melakukan sesuatu, mereka bisa berpikir, kalau guru saja seperti itu, kenapa saya tidak? Karena pada akhirnya, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan perlahan, lembaga pendidikan berubah menjadi tempat hiburan. Padahal mengajar bukan sekadar memindahkan tulisan dari buku ke papan. Mengajar adalah membangun cara berpikir. Mengajar adalah membantu murid memahami sesuatu sedikit demi sedikit. Karena tujuan pendidikan bukan sekadar tahu jawaban, tetapi memahami cara berpikir. Saya jadi teringat pada tokoh pendidikan yang pernah membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum menemukan cara belajar yang tepat. Anak-anak yang dulu dianggap sulit berkembang ternyata mampu menjadi luar biasa ketika dibimbing dengan metode yang benar. Artinya masalahnya bukan pada otak anak, tetapi mungkin pada cara mengajarnya. Jadi ketika melihat anak yang kesulitan pelajaran dasar, jangan hanya menertawakan mereka. Coba tanyakan satu hal. Selama ini apa yang sebenarnya terjadi di kelas? Apakah proses belajar benar-benar berjalan? Atau justru terlalu sibuk mengejar hal lain? Dan perlu dipahami, pembahasan ini bukan untuk menyerang semua guru. Ini adalah kritik bagi siapapun yang merasa perlu merenung. Karena rasa tidak nyaman terkadang tanda bahwa hati kita masih peduli. Yang berbahaya justru saat kita sudah tidak merasa apa-apa lagi. Saya juga setuju bahwa guru adalah manusia biasa. Mereka juga butuh hiburan. Tetapi semua ada tempatnya. Dan gak perlu memakai seragam untuk hal seperti itu. Kita tidak pernah melihat pilot berjoget saat menerbangkan pesawat.
Kita juga tidak melihat dokter membuat hiburan saat menangani operasi penting. Mengapa? Karena mereka memahami batas dan tanggung jawab. Kalau ingin mencari perhatian, ya silakan saja. Tetapi saat memakai seragam profesi, yang dibawa bukan hanya nama diri sendiri. Yang dibawa juga kehormatan profesi. Dan untuk kalian yang masih sekolah, dengarkan baik-baik. Jangan sampai masa sekolah hanya dihabiskan mengejar viral. Karena waktu tidak akan kembali. Viral hanya sementara. Tetapi ketika seseorang kehilangan kemampuan berpikir dan membiarkan kebodohan tumbuh, dampaknya bisa jauh lebih panjang. Gunakan masa sekolah untuk belajar memahami logika, etika, moral, dan cara berpikir. Kalau ada yang belum dipahami, bertanyalah sampai benar-benar mengerti. Karena tidak semua yang ramai itu benar. Tidak semua yang viral berarti baik. Dan sekarang mungkin saatnya kita memperbaiki cara berpikir. Jangan menjadi generasi yang bangga karena dipuji banyak orang, tetapi lupa mengisi pikirannya sendiri. Jangan lupa berbuat baik, karena kebaikan tak pernah sia-sia. Sampai jumpa di video berikutnya.